Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Novita di mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Tidak terasa kita sudah masuk di diskusi sesi 3 yang akan membahas yaitu pendidikan formal dan informal. Hari ini kita akan melakukan analisis terhadap pendidikan formal dan non-formal dengan mendalami dua jenis pendidikan tersebut. Diskusi yang pertama yaitu dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Oke, di sini yang pertama, saya akan memberikan pandangan saya tentang perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal dalam pendidikan dasar di Indonesia. Yang pertama yaitu manfaat pendidikan formal. Menurut pandangan saya, manfaat pendidikan formal itu ada 4. Yang pertama yaitu struktur yang sistematif dengan kurikulum yang jelas. Artinya, kurikulum pendidikan formal telah dirancang secara nasional dengan tujuan yang jelas, seperti penguasaan kompetensi dasar dan pembentukan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Setiap jenjang pendidikan memiliki standar yang harus dicapai oleh siswa, sehingga proses belajar lebih terarah. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan kognitif siswa secara bertahap. Artinya, pendidikan formal berorientasi pada aspek kognitif seperti berpikir logis, memecahkan masalah, dan memahami konsep ilmiah. Yang ketiga yaitu sertifikasi akademik yang diakui secara nasional. Lulusan pendidikan formal akan mendapatkan ijazah atau sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau masuk ke dalam dunia kerja. Selain itu, ijazah atau sertifikat yang didapatkan oleh siswa itu memberikan legitimasi terhadap keterampilan dan kompetensi yang telah mereka pelajari. Yang keempat yaitu sarana pembentukan karakter melalui lingkungan sosial yang terkontrol. Artinya, sekolah sebagai institusi pendidikan juga memiliki peran dalam membentuk nilai-nilai moral dan sosial siswa. Interaksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan sekolah membantu mengembangkan keterampilan sosial serta sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian siswa. Dan untuk tantangan pendidikan formal, menurut pandangan saya juga ada 3. Yang pertama yaitu minimnya sarana dan prasarana. Artinya banyak sekolah khususnya di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas yang kurang layak, kemudian juga kurangnya laboratorium, perpustakaan yang minim, dan akses internet yang terbatas. Yang kedua, kurangnya guru berkualitas dan penyebaran yang tidak merata. Kualitas tenaga pendidikan masih menjadi tantangan besar terutama di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terbelakang, dan tertinggal. Banyak guru yang belum memiliki kompetensi dan profesional yang baik. Biasanya di daerah 3T itu banyak guru yang tidak linear antara apa yang diajar dengan lulusannya. Gitu ya. Yang ketiga ada homogenitas kurikulum dan kurangnya fleksibilitas. Kurikulum yang sama diterapkan untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk mereka. Hal ini dikarenakan kurangnya diferensiasi dalam pembelajaran membuat siswa dengan kebutuhan khusus atau minat yang berbeda seringkali kurang mendapatkan perhatian. Oke, setelah kita membahas manfaat dan tantangan pendidikan formal, selanjutnya kita akan membahas manfaat dan tantangan pendidikan informal. Manfaat pendidikan informal menurut saya juga ada 4. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Artinya pendidikan informal tidak terikat oleh kurikulum resmi sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua yaitu mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan kemandirian. Artinya anak-anak belajar melalui interaksi lingkungan dengan secara langsung yang memperkuat keterampilan problem solving mereka dan berpikir kreatif yang mereka miliki.
Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan karakter, artinya pendidikan informal melalui interaksi di keluarga dan komunitas akan mengajarkan nilai-nilai moral, sopan santun, empati, dan kerjasama. Yang keempat yaitu mendukung aspek afektif dan psikomotor, artinya pendidikan informal memungkinkan anak untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan keterampilan fisik melalui aktivitas di luar sekolah. Dan untuk tantangan pendidikan informal, saya juga memiliki 3 tantangan menurut saya. Yang pertama yaitu kurangnya kesiapan orang tua sebagai pendidik utama. Banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan pedagogik untuk membimbing anak mereka belajar dengan efektif. Hal ini akan mengakibatkan pendidikan informal seringkali bersifat sporadis dan kurang terarah. Yang kedua yaitu kurangnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan formal dan informal sering berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang baik antara keluarga, komunitas, dan sekolah. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya standar evaluasi yang jelas. Berbeda dengan pendidikan formal yang memiliki ujian atau asesmen, pada pendidikan informal itu tidak ada ujian dan asesmen, sehingga sulit diukur keberhasilannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi integrasi pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Yang pertama, menurut saya strategi yang bisa dilakukan yaitu keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan program edukasi bagi orang tua untuk meningkatkan peran mereka dalam mendukung pembelajaran anak di rumah. Contohnya dengan kita memberikan parenting di awal tahun pelajaran. Itu yang sudah dilakukan di sekolah saya. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual berbasis kehidupan sehari-hari. Jadi di sini guru menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata yang bisa ditemukan siswa di lingkungan mereka. Yang ketiga, proyek berbasis masyarakat. Jadi mengajak siswa melakukan proyek berbasis komunitas yang melibatkan interaksi dengan masyarakat atau lingkungan secara langsung. Contohnya, proyek wawancara dengan nelayan atau pengrajin untuk mempelajari mata pencaharian di lingkungan sekitar sekolah. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman. Nah, di sini pembelajaran diharapkan menggunakan pendekatan seperti simulasi, role playing atau bermain peran, eksperimen, dan eksplorasi untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kreativitas siswa. Oke, sekarang kita akan masuk di diskusi 2, yaitu pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Oke. Peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal dan memanfaatkan pendidikan informal. Strategi guru dalam mengatasi tantangan akses pendidikan formal menurut saya yang pertama yang bisa dilakukan yaitu mendorong pendidikan inklusif dengan cara memastikan bahwa siswa dari berbagai latar belakang mendapatkan kesempatan belajar yang sama, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan mereka yang kurang mampu. Yang kedua yaitu membantu siswa dengan sumber daya yang terbatas, dengan cara menyediakan bahan ajar alternatif seperti modul cetak, video edukatif, atau materi pembelajaran digital yang dapat diakses tanpa biaya yang mahal. Yang ketiga, mengadakan kelas alternatif. Guru dapat mengadakan sesi belajar tambahan bagi siswa yang mengalami keterbatasan akses atau kesulitan memahami materi. Bisa dengan mengadakan kelas sore atau bisa mengadakan tutor sebaya. Yang terakhir, mengembangkan model pendidikan berbasis komunitas. Jadi kita bisa menggandeng tokoh masyarakat dan organisasi sosial untuk menyediakan tempat belajar atau kegiatan edukatif bagi anak-anak yang kurang mampu. Selanjutnya, memanfaatkan pendidikan informal untuk siswa yang kurang akses pendidikan formal.
Yang pertama, dengan cara melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Jadi kita bisa memberikan panduan sederhana kepada orang tua tentang cara mengajarkan keterampilan dasar di rumah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan informal. Contohnya mendorong penggunaan aplikasi pendidikan berbasis ponsel yang dapat diakses dengan biaya rendah. Jadi kan kalau ponsel sekarang sudah umum banyak dimiliki gitu ya, jadi itu bisa digunakan. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan lembaga sosial, jadi mengembangkan program belajar berbasis komunitas yang didukung oleh yayasan pendidikan. Itu menurut saya. Dan saya yakin dengan kombinasi strategi ini, kesenjangan akses pendidikan dapat dikurangi dan pendidikan informal dapat menjadi pelengkap yang efektif bagi pendidikan formal. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan paparan dan pandangan saya pada diskusi kali ini. Saya sadar saya manusia yang masih banyak kurangnya. Kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi untuk Indonesia, khususnya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Saya tunggu diskusinya, saya tunggu masukannya, saya tunggu sarannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.